Selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap ceria di dalam kasih Tuhan. Kita akan mulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang sudah Tuhan limpahkan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang tiada habis Tuhan berikan kepada kami setiap hari. Sebentar lagi kami akan mulai sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Tuhan pimpin, Tuhan sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan baik dan selamat. Semua hanya karena tuntunan dan berkat-Mu saja. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau memujikan lagu Kasih Yesus Indah-Indah, oh indah. Dengan memujikan lagu tadi, Kasih Yesus Indah Oh Indah, kita bisa merasakan bahwa kasih Tuhan memang sungguh indah dalam hidup kita. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bunga di taman, dan lebih indah dari segala apapun yang ada di dunia ini. Untuk itu kita perlu mengucap syukur. Kita akan mengucap syukur melalui persembahan, dan persembahan bisa kita lakukan dengan cara seperti berikut ini. Untuk persembahan bagi adik-adik silahkan nanti dititipkan ke guru-guru sekolah minggu yang ada di wilayah masing-masing atau bisa dititipkan ke kantor gereja. Nah adik-adik, kita akan iringi persembahan kita dengan lagu Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan.
Mari kita aturkan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk segala berkat yang sudah Tuhan limpahkan bagi kami. Saat ini kami mengaturkan persembahan kami, persembahan yang kami haturkan sesuai dengan kerelaan hati kami, keikhlasan hati kami. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan, sehingga persembahan kami bisa memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Kiranya persembahan kami berkenan di hadirat-Mu dan bisa menjadikan berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Doa yang tidak sembarangan kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, beserta
ayat 1-7. Pentakosta. Ketika tiba di hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?" Saya akan membacakan Kisah Para Rasul 2 ayat 8-14. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 15-21. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Dan terjadi pada hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku kepada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas langit, tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan.
hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian sabda Yesus. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan Mbak Tasya. Hari ini hari Minggu tanggal 23 Mei 2021. Hari ini kita akan memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai sekolah minggu, kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Bagaimana posisi berdoa yang baik? Tangan dilipat, tunduk kepala dan tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih pada hari ini Kau telah mengumpul kami di rumah kami masing-masing untuk memulai sekolah minggu pada pagi hari ini. Dan sekarang hari ini kami mendengar firman-Mu melalui sekolah minggu online ini. Kiranya Tuhan berkati kami. Terima kasih Kristus. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, sebelum kita memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, kita mau melihat video dulu ya. Setelah ini kita lihat video dan kita simak apa maksud dari video tersebut. Check it out. 나를 적시셨고 그 살찌죠 나를 먹이셨네 나를 찾으시고 그 몸 죽여 나를 살리셨네 그 피 흘려 나를 적시셨고 그 살찌죠 나를 먹이셨네 나를 찾으시고 그 몸 죽여 나를 살리셨네 그 피 흘려 나를 적시셨고 그 살찌죠 나를 먹이셨네
Nah, tadi kan teman-teman sudah melihat tentang video bagaimana Tuhan Yesus berpesan kepada Petrus supaya Petrus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, untuk firman pada pagi hari ini berjudul tentang Aku Siap Menjadi Saksi Tuhan. Diambilkan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Namun untuk ayat nasnya diambil dari ayat 14. Mbak Tasya bacakan untuk teman-teman semuanya ya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu, orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Nah, untuk apa yang kita ambil dari firman hari ini adalah kita belajar tentang bagaimana menjadi seseorang yang berani. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu berani? Tentang bagaimana teman-teman mengerti kata berani dalam hidup teman-teman. Untuk pengertian kata berani mempunyai maksud, yaitu mempunyai hati yang mantap dan percaya diri dalam menghadapi bahaya, melakukan sebuah tanggung jawab di sebuah kesulitan, tidak takut atau tidak gentar. Nah, di sini definisi berani dalam yang dilakukan Petrus adalah Petrus berani untuk menjadi seorang pemimpin, teman-teman. Yang mana dari video tadi Petrus awalnya menyangkal Tuhan Yesus. Berapa kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus? Ada 3 kali. Nah, di situ Petrus belajar tentang sebelum Pentakosta dia menjadi seseorang yang penakut, teman-teman. Tetapi setelah Pentakosta Petrus menjadi lebih berani dalam hal memimpin sebuah kelompok para rasul, berani untuk memimpin sebuah persekutuan, ataupun yang ketiga berani untuk menjadi saksi atau menjadi juru bicara di hadapan para Yahudi. Nah, kita nggak sampai seperti itu, teman-teman. Tapi definisi berani untuk sekarang adalah sebagai teman-teman kita dan teman-teman yang ada di rumah, definisi yang berani adalah sama seperti Petrus, kita anak-anaknya harus berani memberitakan Injil kepada keluarga kita, kepada teman-teman sekolah kita, ke teman-teman di lingkungan rumah boleh, di lingkungan sekolah boleh, di lingkungan teman-teman belajar di tempat les ataupun bermain itu juga boleh. Dan kita mengakui bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita dan juru selamat kita. Hal yang dapat kita lakukan yaitu menjadi saksi Kristus adalah seperti ini, teman-teman. Dari gambar ini, teman-teman bisa melihat kan, di sini ada seorang anak yang mengenakan kalung salib. Di sini dia berani untuk menjadi seseorang yang untuk hidup lebih baik. Jadi dia berani untuk berprestasi, berani untuk mengungkapkan tanggung jawab, berani berkata-kata baik, dan berani melakukan hal-hal baik juga. Di sini bisa kita ambilkan makna bahwa saya dan teman-teman semua selaku anak-anak Tuhan haruslah berani. Seperti Petrus yang memberitakan Injil kepada orang-orang, dan kita sebagai anak-anaknya harus berani mengakui Tuhan dan berani untuk berprestasi serta meminta kepada Tuhan. Gimana, teman-teman? Apakah definisi berani sudah mengerti? Mbak Tasya harap dari definisi berani ini dan firman berani ini teman-teman bisa ada rasa berani untuk takut, berani untuk melakukan sesuatu yang baru, atau berani melakukan tantangan, berani untuk melakukan hal-hal yang baik, dan berani jujur yang utama. Gitu? Oke. Firman pada hari ini sudah cukup. Semoga firman yang kita dapatkan hari ini bisa untuk belajar teman-teman di rumah dan sebagai untuk pedoman dalam hidup teman-teman. Yuk sekarang kita berdoa sebagai penutup firman pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bagaimana teman-teman kalau posisi berdoa yang baik? Tangan dilipat, tunduk kepala, dan tutup mata. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan Yesus, kami hadir di hadapan-Mu Tuhan. Kami sudah selesai mendengar firman-Mu mengenai Petrus yang belajar berani. Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, ajari kami untuk selalu berani berbuat baik, berani berkata jujur, dan berani melakukan tanggung jawab kami. Dan ajari kami untuk selalu mengakui Engkau dalam hidup kami, ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu itu, semoga firman itu berguna untuk kami. Terima kasih Bapa untuk segala berkat sudah Bapa berikan kepada kami. Haleluya, amin. Oke,
sudah selesai firman-Nya. Sampai jumpa di sekolah minggu selanjutnya ya teman-teman. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan, dan saat ini kita mau akhiri sekolah minggu kita. Pesan Mbak Lina hanya satu, tetap setia untuk kalian bersekolah minggu walaupun dari rumah. Nah, adik-adik, kita mau akhiri sekolah minggu kita sampai bertemu minggu depan. Kita mau pujikan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 126, Tuhan memanggilmu.